Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maltufatni Syarifah dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM akhir 124 dari kelas 2025G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview tentang peran dan konsep Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Jadi, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara lahir dari penolakannya terhadap sistem pendidikan kolonial yang membedakan bangsawan dengan pribumi, menggunakan hukuman, mematikan kreativitas, dan menjadikan rakyat merasa inferior. Beliau ingin menghadirkan pendidikan yang memerdekakan, membangun martabat manusia, dan sesuai dengan kultur Indonesia. Inti konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai tuntunan. Di sini pendidikan tidak boleh memaksa, tetapi mengarahkan anak sesuai kodrat dan tahap pengembangannya. Anak dipandang sebagai individu yang sedang bertumbuh, bukan objek yang harus diisi dengan pengetahuan. Yang kedua yaitu tripusat pendidikan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua sekolah, dan yang ketiga masyarakat. Keluarga adalah tempat pertama pembentukan moral, kebiasaan, nilai hidup, dan karakter. Dan yang kedua sekolah. Sekolah adalah tempat mengembangkan pengetahuan formal, keterampilan, dan cara berpikir. Dan yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat adalah tempat mengasah pengalaman sosial, interaksi, dan praktik nilai kehidupan. Ketiga lingkungan ini harus selaras agar anak tidak mengalami kebingungan nilai. Selanjutnya ada pendidikan sebagai budi pekerti, yaitu pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi membentuk sikap, cara berpikir, moral, dan perilaku. Pendidikan bertujuan mencetak manusia yang berkarakter, bukan sekedar pintar. Kemerdekaan lahir dan batin. Pendidikan harus membebaskan siswa secara fisik, artinya tidak mengekang. Selanjutnya mental, yaitu berani berpikir, dan batin, punya keyakinan dan tanggung jawab. Dengan ini, anak mampu membuat keputusan secara mandiri. Selanjutnya yaitu sistem Among, yaitu cara mendidik dengan prinsip pertama asuh, yaitu membimbing dan mengawal perkembangan anak. Yang kedua asih, penuh kasih sayang. Dan yang ketiga adalah asah, yaitu mengembangkan potensi secara bertahap. Dalam sistem ini, guru tidak mendikte, melainkan menjadi pendamping yang menghormati kodrat anak. Dan yang terakhir yaitu trilogi kepemimpinan pendidik. Pertama yaitu ada Ing Ngarsa Sung Tulodo, yaitu guru di depan memberikan teladan yang nyata. Yang kedua yaitu Ing Madya Kemangun Karso, yaitu guru di tengah membangun semangat, kreativitas, dan kerjasama. Dan yang ketiga ada Tuturi Handayani. Di sini guru di belakang memberi kepercayaan dan dukungan agar anak bisa mandiri. Selanjutnya ada pemikiran secara humanis religius dalam taman siswa. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral, dan spiritual. Humanis yaitu menghargai martabat manusia, memperhatikan bakat alami anak, tidak memaksakan proses belajar. Anak punya hak bertumbuh sesuai kodratnya. Selanjutnya religius, yaitu bukan sekedar agama formal, tetapi pembentukan moral seperti kejujuran, empati, tanggung jawab, syukur, serta hubungan spiritual yang baik dengan Tuhan. Dengan kata lain, ilmu tanpa akhlak hanya melahirkan generasi pintar tapi tidak berperilaku atau tidak beradab. Selanjutnya yaitu pendidikan dalam perspektif kebebasan, kemandirian, dan kebudayaan. Kebebasan anak diberi ruang untuk menentukan minat, pendapat, dan cara belajar. Kebebasan bukan tanpa batasan, tetapi didampingi nilai moral dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu kemandirian siswa tidak bergantung penuh pada guru. Di sini mereka diajak mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan ide. Dan yang ketiga yaitu berakar pada kebudayaan lokal. Pendidikan tidak boleh melupakan tanah kelahirannya. Nilai budaya, bahasa daerah, musik tradisional, dan adat perlu menjadi dasar agar siswa memiliki identitas dan nasionalisme yang kuat. Selanjutnya yaitu relevansi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan masa kini. Yang pertama yaitu pendidikan berpusat pada siswa. Ini setara dengan kurikulum merdeka, yaitu guru menjadi fasilitator yang menuntun kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Dan yang kedua yaitu tripusat pendidikan dalam praktik modern. Terlihat pada kolaborasi sekolah dengan orang tua, parenting education, komunitas belajar, program penguatan karakter sekolah atau P5.
ketiga yaitu pendidikan karakter sangat relevan untuk menghadapi masalah seperti bullying dan intoleransi. Di sini masuk dalam profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, integritas, akhlak, serta kemandirian. Dan yang keempat yaitu sistem Among. Dalam dunia guru modern, guru bukan pusat informasi, tetapi pendamping belajar. Pendekatan ini sejalan dengan teori psikologi humanistik yang dikemukakan oleh Maslow dan Carl Rogers. Dan yang kelima yaitu trilogi kepemimpinan. Di sekolah, guru menjadi role model atau teladan. Di kelas, guru membangkitkan motivasi dan kreativitas. Dalam proyek atau organisasi, guru memberi dukungan dari belakang agar siswa bisa mandiri. Dan yang keenam yaitu kebudayaan dalam pembelajaran. Di sini contohnya seperti muatan lokal, yaitu bahasa Jawa, Sunda, atau Bali. Dan yang kedua yaitu festival budaya sekolah. Yang ketiga penggunaan musik tradisional. Yang terakhir pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kesimpulannya adalah, pendidikan Ki Hajar Dewantara berfokus pada memanusiakan manusia, menghormati kodrat anak, dan membentuk karakter. Guru diposisikan sebagai penuntun, bukan pengontrol. Melalui sistem Among dan trilogi kepemimpinan, pemikiran beliau masih sangat relevan atau selaras dengan Merdeka Belajar, pendidikan karakter, dan pelestarian budaya lokal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan hanya sekedar sejarah, tetapi pedoman hidup pendidikan Indonesia untuk mencetak generasi yang merdeka, mandiri, berakhlak, dan berbudaya. Sekian video review yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.